Karena ada beberapa teman aku juga yang udah sembuh dari GERD, mereka bertugas di malam hari, jadi aku bakal share berdasarkan pengalaman mereka. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian pejuang asam lambung, GERD, anxiety, tetap semangat ya. Insya Allah pasti sembuh. Aku juga pernah ada di posisi kalian ya, berjuta sensasi, beribu-ribu sensasi. Aku juga pernah ngalamin. Aku endoskopi USG, dan hasilnya itu adalah aku gastritis ya, karena ada peradangan di lambung aku. Aku juga ada kecemasan psikosomatis, anxiety. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas lagi ya pertanyaan kalian, bagaimana sih Bun mengatur pola makan dan juga pola tidur kalau kita dinas malam atau kerja di malam hari. Karena kita sebagai manusia ya diwajibkan untuk tidur 7-9 jam per hari ya, atau pada malam hari. Nah, gimana kalau misalnya kita masuk malam, dinas malam kan gak bisa tidur karena harus kerja. Kebetulan nih aku juga punya teman cowok-cowok ya, yang di kantor aku itu kan 24 jam ya. Jadi kalau misalnya di malam hari yang bertugas itu adalah cowok-cowok semua, dan mereka juga ada yang kena asam lambung GERD ya. Punya teman aku 3 orang. Mereka alhamdulillah saat ini udah sembuh, udah aktivitas normal lagi seperti sedia kala, meskipun mereka tetap bertugas di malam hari atau dinas malam. Nah, pertama-tama nih kalian harus lihat dulu jadwal kalian ya, karena kan gak setiap hari dong kita dinas malam terus ya, atau masuk malam terus. Jadi kalian harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama nih pada saat shift malam. Kalau misalnya kalian shift malam, jadi tidur kita harus cukup, makanan-makanan kita juga harus diperhatikan ya, asupannya dari segi cemilannya juga harus diperhatikan, kemudian buah-buahan, menu-menu makanannya diperhatikan. Nah, gimana nih? Jadi kalau misalnya kita di malam harinya kurang tidur, berarti kita masih punya utang tidur dong. Biasanya nih cowok-cowok itu kan biasa masuk malam hari ya. Jadi kalau misalnya kalian setelah bertugas, saran saya jangan kemana-mana. Biasanya habis tugas kan keluyuran ya, nyari teman atau ngopi dulu, ngobrol dulu. Jadi saran aku di malam hari, yang harus kalian lakukan adalah makan dulu ya. Makannya itu tetap makan jam 7 malam ya, paling malam. Jadi sebelum bertugas harus makan dulu ya. Porsinya juga kecil. Nah, kemudian kalau misalnya udah makan malam nih jam 7, berangkat kantor ya. Kalau teman-teman aku nih di kantor mulai jam tugasnya itu lalu jam 11 sampai jam 7 pagi. Jadi pada saat sebelum berangkat makan dulu dari rumah ya. Jam 7 misalnya makan, kemudian berangkat kan jam 9 karena tugasnya itu di jam 11. Jam 9 sebelum berangkat, saran aku kalian minum dulu ya yang hangat-hangat, kayak jahe ya, irisan jahe dikasih madu, itu enaknya agar hangat di badan kita. Seperti itu ya. Kemudian nih, kalau misalnya kalian bawa cemilan, siapkan cemilan-cemilan yang aman ya. Nah, saran aku bawahnya itu kalau misalnya pengganti nasi, mending makannya oatmeal ya. Oatmeal ini lebih aman. Jadi kalau misalnya Bun, aku tuh suka lapar di malam hari, boleh nggak sih makan nasi? Boleh, tapi porsinya kecil. Tapi kalau aku nih di malam hari lebih senang ngemil. Misalnya kalau mau makan berat ya, mendingan makannya oat ini bisa dikasih sayur-sayuran loh teman-teman ya. Sayurannya misalnya sayur sop. Kalau misalnya nggak sempat masak, gimana Bun, boleh nggak sih makan yang instan-instan? Nah, kalau aku nih, kalau misalnya oatnya lagi enak ya, atau misalnya aduh bosan rasanya itu hambar, bisa ditambahkan dengan buah-buahan yang biasanya buah kurma yang ada manis-manisnya, atau aku tambahkan madu. Jadi sesuai selera aja sih ya. Tapi biasanya nih aku kebanyakannya aku tambahkan sayur sop yang aman buat kita ya. Jadi sayur sop ini aku tambahin ayam agar kayak sayur sop ayam gitu ya. Jadi di malam hari itu kita makan juga porsinya kecil. Tapi kalau mau diganti nasi juga boleh ya, tapi nasinya jangan berlebihan. Kemudian perbanyak cemilannya buah-buahan. Buah-buahan apa aja Bun yang aman? Jadi buah-buahannya itu pepaya, ini yang aman sama aku ya, melon. Buah naga boleh sekali-sekali ya, karena buah naga juga ada yang cocok nggak cocok sih ya, itu mengandung gas juga. Kemudian semangka juga boleh, sekali lagi cocok-cocokan. Kemudian pisang boleh nggak sih? Biasanya nih kalau misalnya untuk mengganjal banget di malam hari, kalau misalnya kalian nggak mau makan nasi atau oat,
rebus pisang. Pisangnya pisang kepok yang udah matang banget, direbus aja, itu enak ya, dan juga aman sih sama aku. Bun, aku boleh nggak sih kalau malam harinya itu ngerokok? Jangan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang begadang di malam hari, baik cowok ataupun cewek, hindari ngerokok ya, nikotin hindari, karena itu pemicu. Udah begadang ngerokok, kemudian hindari ngopi. Meskipun kalian sengantuk-ngantuknya, kalau bisa jangan ngopi dan jangan ngerokok. Jadi apa dong Bun yang harus kita lakukan kalau misalnya ngantuk banget di malam hari? Saran aku nih, bawa sereal, energen. Aku tuh dulu sering banget konsumsi energen kalau lapar di malam hari, energen yang kacang hijau atau yang vanila. Seduh itu ya, seduh itu agar kalian gak ngantuk. Kemudian setelah itu tidur. Malam hari itu kan dinasnya juga ada tidur ya, kalau nggak salah 1-2 jam. Jadi kalau bisa merem, pokoknya harus tidur pulas minimal 45 menit lah ya tidurnya. Jadi setelah itu segar badan kita. Kemudian perbanyak minum air putih hangat. Jadi kalau misalnya energinya udah habis nih, boleh nggak sih diseduh lagi? Kalau bisa sih dikasih jarak aja ya, sekitar 3 jam boleh seduh lagi. Kalau aku sih kayak gitu ya. Tapi jangan yang manis-manis juga, jangan berlebihan. Nah kalau misalnya mau seduh oat, bisa juga ditambahkan energen agar ada manis-manisnya, jadi nggak hambar-hambar gitu ya. Itu juga enak sih menurut aku. Tapi perbanyak buah-buahan juga ya. Nah kemudian teman-teman juga bisa konsumsi permen. Permennya ini yang aman aja ya. Pengalaman aku tuh yang berani aku konsumsi permen itu adalah hanya permen Fox, kemudian permen tamarin, karena itu menurut aku enak sih, nggak menimbulkan sensasi. Kalau kayak Kopiko ya jangan dulu sih menurut aku, karena itu ada kafeinnya meskipun sedikit. Boleh nggak sih Bun minum teh di malam hari? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kalau bisa ditambahkan madu ya, agar jadi menetralkan untuk kafeinnya ini. Untuk teh itu sih ada kafeinnya sedikit ya, jadi saran aku ditambahkan sedikit madu ya, 1-2 sendok madu seperti itu. Nah jadi gulanya ini diganti dengan madu aja, seperti itu teman-teman. Kemudian tehnya juga jangan banyak-banyak ya, dicelupnya sedikit aja, tambahkan madu. Itu enak loh, aku juga sering konsumsi. Nah kemudian istirahat itu, kalau misalnya di jam istirahat usahakan tidur aja, minimal 45 menit dibawa tidur. Jika udah bangun ya lanjut lagi kerja. Usahakan di malam hari itu pakai kacamata ya kalau depan komputer, saran aku, agar kalian nggak pusing, karena video asam lambung itu lama-lama menatap layar itu puyeng kadang. Ini pengalaman aku ya, meskipun di siang hari aku tuh sering pakai kacamata. Itu juga saran dari dokter aku sih ya. Nah kemudian setelah pulang kerja, kalian bersih-bersih ya, jangan lupa makan, karena kita tuh tidur membutuhkan asupan juga ya, agar nggak kelaparan pada saat tidur. Makan dulu tapi jangan terlalu kenyang juga. Makan porsi kecil, dikunyah halus ya. Apalagi kalau misalnya kalian biasanya kan cowok-cowok itu tidurnya kebo banget ya. Jadi di saran aku, makan dulu tapi jangan langsung tidur setelah makan. Duduk dulu, istirahat sejenak, duduk 1-2 jam. Setelah itu tidur, tapi bersih-bersih dulu ya, ganti baju semuanya, jangan dari kantor langsung tidur. Setelah itu minum yang hangat-hangat. Kalau udah, matikan lampu ya. Kalau misalnya kalian takut tidurnya yang gelap-gelap, pasang lampu yang sedang aja, jangan terlalu terang. Pakai yang longgar-longgar, kemudian balurin seluruh badannya kayak minyak aromaterapi. Kalau pakai AC boleh pakai AC, tapi jangan terlalu dingin. Pakai kipas angin juga boleh, tapi anginnya itu jangan dihadapkan ke badan kalian. Kalau bisa di tembok, mending gak gerah gitu aja sih. Karena kita udah utang tidur di malam hari, jadi tidurnya itu kalau bisa 7 jam. Makanya harus makan dulu sebelum tidur agar gak kelaparan. Seperti itu ya. 7 jam biasanya sih 7-8 jam. Jadi utang tidur di malam hari dibayar di siang hari. Lama-lama sih akan terbiasa, meskipun itu nggak sesehat tidur malam sih, seperti itu ya. Dan juga kalian jangan lupa konsumsi vitamin ya. Vitaminnya apa aja Bun? Kalau aku sih saraninnya itu bisa neurobion ya, itu bagus. Kemudian cari vitamin yang tidak bersifat asam ya. Kemudian B-komsi juga bagus sih ya, aku cocok sama B-komsi. Bisa juga imbos, itu juga bagus ya. Kemudian perbanyak minum air hangat. Seperti itu sih ya, jam-jam makannya dan juga jam-jam tidurnya ya. Karena memang di malam hari itu luar biasa sih ya,
itu bisa merusak kesehatan, tapi sekali lagi tergantung dari asupan yang kita konsumsi. Kemudian waktu-waktu makannya, jangan makan yang berat-berat juga, perbanyak ngambilnya buah dan sayuran ya, bawa capcay misalnya, bawa salad ya, saladnya untuk susunya diganti yogurt aja atau Yakult. Aku sih suka ya kalau buat kayak gitu. Kemudian tidurnya harus cukup ya, pada saat diganti di siang hari itu tidurnya harus 7 atau 8 jam. Itu nanti bangunnya lebih fresh ya. Jadi selanjutnya seperti itu terus ya teman-teman ya. Semoga ini menjawab pertanyaan ya yang sudah kemarin bertanya. Semoga nonton video ini sih aku share berdasarkan pengalaman teman-teman aku. Dan pada saat tidur ya, pada saat bangun tidur siang juga jangan lupa pada saat bangun minum air hangat dulu, tenangkan pikiran baru makan lagi ya. Makannya juga porsinya kecil aja, jangan berlebihan. Kemudian perbanyak ngambil lagi, minum air hangat, makan buah-buahan ya, agar badan kita nggak drop dan asam lambung kita itu nggak kambuh-kambuhan seperti itu sih teman-teman ya. Kemudian jangan banyak pikiran, bisa sambil tidur dengerin musik-musik relaksasi, itu bisa membuat kita nyenyak tidur. Seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat share aku kali ini. Dan buat kalian yang selanjutnya mau nanya apalagi yang akan aku share, komentar di bawah ini ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.